Ya, tanah itu harus dijaga, kan manusia juga bagian dari tanah. Harus ada proses biologis, ekologis untuk mempertahankan produktivitas pertanian. Memberi pemahaman yang sebaik-baiknya pada petani dan peternak. Pada saat pertanian terpadu itu dijalankan, petani mampu membuat padi yang ditanam itu organik. Hari ini, kakak-kakak sekalian, para petani dan peternak terpilih dari Demak, Jepara, dan Kudus telah tiba di tempat yang sangat menyenangkan ini untuk memulai program pelatihan terpadu selama 5 hari ke depan. Sebagaimana kita ketahui, petani, peternak adalah garda terdepan dalam proses perjuangan bagi kita untuk dapat mencapai pembangunan kedaulatan pangan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, sesungguhnya banyak hal yang harus kita pelajari, utamanya untuk dapat meningkatkan pengetahuan kita, termasuk mengasah keterampilan kita di segala bidang, khususnya bidang yang bersangkutan dengan dunia kita, pertanian dan peternakan, agar kedaulatan pangan yang kita cita-citakan dapat tercapai dengan segera. Nama saya Wahyudi, saya berasal dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kebetulan saya mendirikan komunitas Sri Organik Nuswantara. Ya. Sri Organik Nuswantara itu mencakup dari beberapa kumpulan teman-teman dari berbagai provinsi dan kabupaten. Jadi untuk menggerakkan pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti itu. Tanah itu kan dari segala sumber ya. Semua tuh butuh tanah. Tidak hanya manusia saja. Tidak hanya tumbuhan, tapi manusia dan makhluk-makhluk lain itu tanah yang dibutuhkan. Karena tanah itu sebagai ruh bagi berkehidupan ini gitu loh. Jadi tidak bisa tanpa tanah. Tapi saat ini faktanya tidak ada yang memperhatikan tentang tanah. Tanah itu harus dijaga, kan manusia juga bagian dari tanah. Pertanian organik itu sangat penting, karena bagaimanapun juga ya, kita melihat fakta di lapangan bahwa bahan makanan ini sudah banyak mengandung residu ya, residu racun dan sebagainya. Kalau memang orang nggak percaya, ya mari kita lakukan bareng-bareng. Apa yang ada di beras, ada di makanan lain, seperti timun, sayuran itu lebih tinggi kandungan residu racun. Dan ini menjadi fakta bahwa zaman dulu mbah-mbah itu umurnya lebih panjang daripada saat-saat ini. Dan penyakit pun zaman dulu lebih sedikit daripada penyakit saat ini. Dan itu bisa dibilang boleh, takdir kan boleh. Tetapi takdir itu kan ada beberapa, ada 2. Takdir baik dan takdir jelek, kan gitu. Ya tinggal manusia mau pilih mana. Karena proses organik itu juga proses penyadaran sebenarnya. Perlu diingat bahwa di ternak sapi atau kambing itu ada 3 emas. Emas merah, daging, emas kuning ada urin, emas hitam adalah kompos. Ini nanti bisa terintegritas. Artinya kita peternak itu tidak untung di jualan sapi, tapi kita juga memanfaatkan limbah-limbah ternak itu menjadi pupuk di lahan kita sendiri. Jadi kalau ingin berdaulat ya harus nanti artinya berdaulat pupuk, berdaulat daging, dan berdaulat pangan, kan gitu. Kebetulan saya berada di kelompok Black Soldiers Valley 1. Biasa, kita Jawa tidak perlu disalahkan.
kita sama-sama belajar, betul kan? Kita ada pertanyaan, siapa kita? Ya yang kita latih pinginnya petani pemainnya langsung, bukan hanya sekedar kita bercerita dan kita mendengarkan. Karena saya melihat teman-teman petani ini sangat luar biasa lah, keren, bagus. Kalau melihat kondisi bahwa tanah kita itu tanah surga ya, seharusnya pangan ini melimpah. Dan ini kesempatan bagi teman-teman petani yang ingin belajar tentang pertanian, ini yang harus kita tingkatkan ilmu pengetahuan. Tidak hanya ilmunya saja, tapi tanpa pengetahuan juga percuma. Jadi ilmu pengetahuan sangat diperlukan oleh teman-teman petani, bahwa Indonesia itu sangat mungkin yang seharusnya menjadi kaya raya dengan kondisi tanah yang subur gitu kan. Tapi sekarang kan tergusur oleh zaman, tergusur oleh pabrik dan sebagainya. Jadi ini menurut saya masyarakat petani harus bersatulah, membentuk adat dan budaya supaya kita lebih kuat, karena bangsa kita bangsa agraris, miris kalau semua harus impor kan gitu. Seperti itu Mas. Ya. Yang utama peran desa adalah dalam konteks ketahanan pangan desa. Disitulah desa harus bisa bicara bahwa untuk produksi dan bahan baku semuanya ada di wilayah desa. Desa juga bisa berperan sebagai model ekosistem di investasi pangannya. Juga harapannya distribusi serta logistik pangan yang ada di desa itu bisa dipetakan rantai pasok dan saluran distribusi pangannya untuk tingkat konsumsi juga bisa dijalankan oleh desa, agar ke depan desa itu bisa menjaga peningkatan nilai tukar dan stabilitas harga untuk produksi pangan. Jadi tujuan utama dari pelatihan ini adalah memberi pemahaman yang sebaik-baiknya pada petani dan peternak, bahwa tanah sebagai modal utama kegiatan bertani dan beternak itu bukanlah alat produksi. Itu adalah sesama makhluk Allah yang harus kita rawat, kita jaga agar bisa tetap lestari, agar bisa tetap berproduksi sesuai dengan keselarasan dengan alam dan memberikan kesejahteraan pada kita juga. Dengan adanya pemahaman-pemahaman baru tentang ekologi tanah, tentang pertanian yang beberapa hari kemarin sudah diajarkan oleh para narasumber, sangat membuka pola pikir saya secara pribadi. Nah, mudah-mudahan nanti hasil dari pelatihan ini bisa disampaikan ke khususnya masyarakat yang ada di Desa Cicadas untuk membuat sebuah paradigma baru. Sehingga para petani yang ada di Desa Cicadas akan berkesinambungan untuk menjalankan secara organik. Ini hasilnya sangat luar biasa. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para sahabat, terutama para sahabat dari Lestari, juga para panitia yang sudah memberikan pemahaman-pemahaman terbaru dari IBK. Saya mewakili BUMDes Desa Cicadas, BUMDes Pasini mengucapkan terima kasih atas undangannya untuk kami bisa ikut serta dalam pelatihan pertanian secara integritas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini penyambutannya sangat baik sekali, terutama
di IBK Prom ini pelayanannya sangat bagus. Terus untuk pembelajarannya, materi, masalah praktek itu semua peserta itu tidak ada yang mengecewakan. Semuanya bisa menangkap dengan baik. Alhamdulillah juga dari awal sampai dari rumah itu pemikirannya hanya untuk peternakan ayam. Tapi alhamdulillah di sini ada tambah ilmu yang betul-betul sangat luar biasa, yaitu untuk membuat tanah yang tandus menjadi subur dengan olahan-olahan organik. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Tri Mumpuni, Direktur Eksekutif Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan yang pada saat ini baru saja selesai menyelenggarakan kegiatan pertanian terpadu. Jadi di sini sebetulnya yang kita tuju adalah bagaimana agar petani dan peternak itu mampu mandiri, melakukan pertanian organik dan juga menyediakan pakan bagi ternaknya secara mandiri, tidak tergantung oleh perusahaan apapun. Jadi intinya pada saat pertanian terpadu itu dijalankan, petani mampu membuat padi yang ditanam itu organik dan pupuk yang dihasilkan dari kandang ternak yang dia pelihara. Ini yang kita harapkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan buat bangsa kita Indonesia. Kalau semua petani sudah mampu untuk melakukan pertanian terpadu, di mana dia melakukan pertanian organik, dia juga melakukan peternakan yang sudah swasembada dari segi pakannya, dia mampu menyediakan sendiri. Disitulah mimpi kita untuk Indonesia yang berdaulat di pangan bisa menjadi kenyataan. Terima kasih. Sahabat Lestari Kudus. Yes, yes, yes. Sahabat